Panggung politik global kembali bergejolak. Pada tahun 2025, Donald Trump, setelah kembali menduduki kursi kepresidenan Amerika Serikat, menghidupkan kembali agenda proteksionisme yang menjadi ciri khasnya America First. Kali ini, Indonesia masuk dalam daftar target utama. Pada bulan Juni 2025, sebuah pengumuman dari Gedung Putih mengejutkan Jakarta. Washington merilis daftar 12 negara berkembang yang dianggap memiliki surplus perdagangan yang tidak adil dengan Amerika Serikat, dan nama Indonesia tercantum di dalamnya. Dengan surplus perdagangan tahunan yang mencapai sekitar 20 hingga 23 miliar dolar Amerika Serikat, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang perlu diberi pelajaran untuk menciptakan apa yang disebut Trump sebagai keadilan dalam perdagangan global. Kebijakan ini bukan sekadar ancaman, melainkan langkah nyata yang siap mengguncang fondasi ekonomi nasional. Pesan dari Washington begitu jelas dan keras. Sebuah surat resmi yang dikirimkan pada 7 Juli 2025 dan diterima oleh pemerintah Indonesia menetapkan ultimatum. Jika tidak ada kesepakatan dagang baru yang menguntungkan Amerika Serikat tercapai sebelum 1 Agustus 2025, serangkaian tarif impor yang tinggi akan diberlakukan. Ini adalah badai yang datang dari Barat, sebuah tantangan yang menguji ketahanan ekonomi dan kelihayan diplomasi Indonesia di panggung dunia. Ancaman ini menjadi pengingat pahit bahwa dalam era persaingan kekuatan besar, negara seperti Indonesia harus selalu waspada dan siap menghadapi manuver kebijakan yang diubah drastis dalam semalam. Dunia usaha dan pemerintah seketika berada dalam mode siaga tinggi, mencoba menerka dan mempersiapkan diri menghadapi dampak yang tak terhindarkan. Situasi ini semakin rumit karena posisi Indonesia sebagai anggota baru dalam blok BRICS. Pemerintahan Trump secara eksplisit menargetkan negara-negara yang dianggapnya mulai bersekutu dengan kekuatan ekonomi rival, terutama China. Keanggotaan Indonesia di BRICS dipandang sebagai langkah yang mendekatkan Jakarta ke orbit kebijakan anti-Amerika. Akibatnya, selain tarif umum yang sudah memberatkan, ada ancaman tarif tambahan sebesar 10% yang khusus ditujukan bagi anggota BRICS. Ini adalah pukulan ganda yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, Indonesia ingin mempertahankan hubungan baik dengan semua mitra dagang. Namun di sisi lain, kebijakan luar negeri yang independen kini harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu risiko isolasi dari pasar terbesar di dunia. Bagi Indonesia, Amerika Serikat bukan sekadar mitra dagang biasa. Negeri Paman Sam adalah pasar tujuan bagi sekitar 11% dari total ekspor nasional. Angka ini mungkin tidak terdengar dominan, namun di dalamnya terdapat ribuan perusahaan dan jutaan pekerja yang nasibnya bergantung pada kelancaran arus barang ke pelabuhan-pelabuhan di Amerika. Dari furnitur ukiran tangan di Jepara, hingga komponen elektronik yang dirakit di Batam, semua kini berada di ujung tanduk. Potensi kerugian ekonomi akibat kebijakan tarif ini diperkirakan dapat menembus angka lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Sebuah angka yang fantastis, yang jika menjadi kenyataan, akan memberikan tekanan hebat pada neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, dan stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. Badai itu benar-benar di depan mata. Kebijakan tarif yang diumumkan oleh pemerintahan Trump tidak bersifat pukul rata, melainkan dirancang secara spesifik untuk menghantam sektor-sektor ekspor andalan Indonesia yang paling kompetitif di pasar Amerika. Rincian tarif yang tertuang dalam surat resmi dari Washington pada 7 Juli 2025 terasa seperti daftar vonis bagi industri nasional. Secara umum, ditetapkan tarif sebesar 32% untuk hampir semua produk Indonesia. Namun, beberapa sektor vital mendapatkan perlakuan khusus dengan angka yang lebih menyakitkan. Sektor furnitur dan produk kayu olahan, yang selama ini menjadi kebanggaan ekspor Indonesia, dikenai tarif tertinggi sebesar 35%. Angka ini secara efektif membuat produk mebel dari Jepara, Cirebon, dan daerah lainnya menjadi tidak kompetitif jika dibandingkan dengan produk dari negara lain yang tidak terkena tarif. Sektor padat karya lainnya, yaitu tekstil dan produk garmen, juga tidak luput dari sasaran. Industri yang menyerap lebih dari 1,5 juta tenaga kerja ini harus bersiap menghadapi tarif sebesar 25%. Bayangkan, baju, celana, dan berbagai produk fashion yang diproduksi di pabrik-pabrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah
akan menjadi seperempat lebih mahal saat tiba di tangan importir Amerika. Hal ini tentu akan membuat para pembeli besar di Amerika Serikat berpikir dua kali sebelum menempatkan pesanan baru. Industri elektronik dan komponennya yang sedang tumbuh pesat di kawasan industri seperti Batam juga dikenai tarif 20%. Sementara itu, produk karet dan ban, salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, dikenai tarif 15%, mengancam industri pengolahan karet dari hulu hingga hilir. Bahkan produk pertanian tropis yang menjadi ciri khas kekayaan alam Indonesia tidak dibiarkan lolos. Pemerintahan Trump menerapkan skema tarif progresif yang berkisar antara 10 hingga 30% untuk produk-produk seperti kopi, minyak sawit, udang, dan rempah-rempah. Tarif ini akan disesuaikan tergantung pada volume dan jenis produk. Sebuah mekanisme yang sengaja dibuat rumit untuk memberikan tekanan maksimal. Semakin banyak Indonesia mengekspor komoditas pertaniannya ke Amerika Serikat, semakin tinggi pula tarif yang akan dikenakan. Kebijakan ini secara langsung menargetkan para petani dan produsen di pedesaan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada permintaan dari pasar internasional. Pukulan ini terasa begitu telak karena menyerang jantung kekuatan ekspor Indonesia dari berbagai sisi. Efektif per 1 Agustus 2025, jika tidak ada negosiasi yang berhasil, angka-angka ini akan menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi para eksportir. Ini bukan lagi sekadar perang wacana, melainkan perang angka yang dampaknya sangat nyata. Setiap kontainer yang dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Long Beach, California, akan membawa beban biaya tambahan yang sangat besar. Bagi para pelaku usaha, ini adalah tantangan hidup dan mati. Mereka dipaksa untuk memilih antara menaikkan harga jual secara drastis, yang berisiko kehilangan pelanggan, atau menyerap biaya tarif sendiri, yang berarti mengorbankan margin keuntungan dan berpotensi menuju kebangkrutan. Pilihan apapun yang diambil, dampaknya akan terasa menyakitkan bagi perekonomian nasional. Dampak dari pengumuman tarif Trump tidak perlu menunggu hingga 1 Agustus 2025 untuk dirasakan. Gelombang kejutnya sudah menjalar ke seluruh penjuru negeri, terutama di sentra-sentra industri yang berorientasi ekspor. Di kawasan industri tekstil di Majalaya, Jawa Barat, suasana menjadi muram. Para manajer pabrik mulai menghitung ulang proyeksi produksi dan pendapatan mereka. Pesanan yang biasanya sudah masuk untuk musim gugur dan musim dingin di Amerika, kini ditunda tanpa batas waktu. Para pembeli besar dari jenama-jenama fashion internasional mengambil sikap menunggu. Tidak berani mengambil risiko memesan barang yang harganya bisa melonjak 25% saat tiba di pelabuhan. Akibatnya, mesin-mesin jahit yang biasanya berderu tanpa henti, kini mulai melambat. Dan beberapa lini produksi bahkan terpaksa dihentikan sementara. Kondisi ini menciptakan kecemasan yang mendalam di kalangan jutaan pekerja. Bagi mereka, kebijakan tarif di Washington bukanlah isu geopolitik yang abstrak, melainkan ancaman nyata terhadap dapur mereka. Banyak pekerja, terutama perempuan yang menjadi tulang punggung industri garmen, kini hidup dalam ketidakpastian. Mereka khawatir tentang pemutusan hubungan kerja massal yang bisa terjadi kapan saja. Industri tekstil dan produk tekstil yang mempekerjakan begitu banyak orang diperkirakan menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja hingga 200.000 pekerja hanya dalam 3 bulan pertama jika tarif ini benar-benar diberlakukan. Suara-suara cemas mulai terdengar dari lantai pabrik, bertanya-tanya apakah mereka masih akan memiliki pekerjaan di bulan-bulan mendatang. Di sisi lain, para pengusaha kecil dan menengah yang menjadi pemasok bagi eksportir besar juga ikut terpukul. Para pengrajin furnitur di Jepara misalnya, yang biasanya menerima pesanan ukiran komponen meja atau kursi dari pabrik-pabrik besar, kini mendapati pesanan mereka menurun drastis. Dalam 2 minggu pertama setelah pengumuman tarif, pesanan dari Amerika Serikat dilaporkan anjlok hingga 60%. Sekitar 30% pengrajin skala kecil di Jepara bahkan terpaksa menghentikan total kegiatan produksi mereka karena tidak ada lagi pesanan yang masuk. Mereka yang selama ini hidup dari keahlian turun-temurun, kini harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Jeritan mereka adalah cerminan dari rapuhnya ekosistem industri yang sangat bergantung pada satu pasar besar.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor lain. Di Batam, pusat industri elektronik, beberapa perusahaan multinasional mulai mempertimbangkan untuk merelokasi pabrik mereka ke negara tetangga seperti Vietnam atau India, yang tidak menjadi target tarif Trump. PT Electronics Asia, salah satu perakit komponen elektronik besar, telah mengumumkan pengurangan jam operasional dan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak ribuan pekerja lepasnya. Aktivitas ekspor di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya juga menunjukkan penurunan signifikan. Dalam 20 hari pertama setelah pengumuman, volume kargo tujuan Amerika Serikat turun sebesar 18%. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat jelas bahwa mesin ekspor Indonesia sedang melambat secara drastis. Di sebuah desa pengrajin di pinggiran Jepara, Jawa Tengah, Pak Hartono, bukan nama sebenarnya, seorang pemilik usaha mebel skala kecil, duduk termenung di bengkelnya yang sepi. Tumpukan kayu jati mentah yang biasanya siap diukir, kini teronggok tak tersentuh, tertutup debu tipis. Selama lebih dari 20 tahun, usahanya hidup dari pesanan meja, kursi, dan lemari ukir yang diekspor ke Amerika Serikat melalui sebuah perusahaan eksportir besar di Semarang. Namun, 2 minggu lalu, telepon yang ditakutinya datang. Kontrak untuk sisa tahun 2025 dibatalkan seluruhnya. Pembeli di Amerika bilang tidak bisa lagi membeli dengan harga baru jika ditambah tarif 35%, ujar Pak Hartono dengan suara lirih. Ini bukan hanya soal untung rugi, ini soal bagaimana 15 pengrajin saya bisa makan besok. Kisah Pak Hartono adalah satu dari ribuan cerita serupa di Jepara. Industri furnitur di kota ini adalah denyut nadi kehidupan. Sebuah ekosistem yang melibatkan pengrajin, pemasok kayu, tukang amplas, hingga sopir truk. Ketika pesanan dari Amerika berhenti, seluruh rantai pasok ini lumpuh. Para pengrajin yang biasanya sibuk memahat detail ukiran yang rumit, kini menganggur. Banyak dari mereka, seperti yang diceritakan Pak Hartono, terpaksa menghentikan produksi dan merumahkan pekerjanya. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Pasar lokal tidak bisa menyerap produksi sebanyak ini. Kami berharap pemerintah bisa membuka pasar baru, atau setidaknya memberikan bantuan agar kami bisa bertahan. Tambahnya, menunjukkan wajah nyata dari dampak kebijakan yang diputuskan ribuan kilometer jauhnya. Bergeser ke Pulau Batam, ribuan kilometer dari Jepara, suasana di kawasan industri Batamindo juga tak kalah suram. Rina, bukan nama sebenarnya, seorang operator produksi berusia 23 tahun di PT Electronics Asia, merasakan langsung dampaknya. Biasanya, ia bekerja dalam 3 shift yang padat, merakit komponen semikonduktor untuk berbagai merek elektronik Amerika. Namun, sejak pengumuman tarif, pabriknya mengurangi jam operasional menjadi hanya 1 shift. Dulu kami sering lembur, sekarang jam kerja normal saja sudah untung katanya. Yang lebih mengkhawatirkan, manajemen telah mengumumkan bahwa kontrak kerja ribuan karyawan, termasuk dirinya, yang akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan, kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Kisah Rina adalah potret dari kecemasan yang melanda para pekerja di sektor manufaktur modern. Bagi mereka, pekerjaan di pabrik adalah jalan keluar dari kemiskinan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun kini harapan itu terancam pupus. Saya datang ke Batam dari kampung di Sumatera Utara untuk mencari kerja. Uang dari sini saya kirim untuk keluarga. Kalau saya di PHK, saya harus pulang dengan tangan hampa, tutur Rina. Di sisi lain, sebuah perusahaan tekstil besar, PT Sinar Batik Nusantara, yang selama ini sukses mengekspor pakaian batik modern ke butik-butik di New York, juga mengumumkan bahwa seluruh kontrak ekspor mereka untuk tahun 2025 telah dibatalkan oleh pihak pembeli. Kisah-kisah dari Jepara, Batam, dan tempat lainnya, ini adalah bukti nyata bahwa tarif Trump bukanlah sekadar angka, melainkan krisis kemanusiaan yang mengancam hajat hidup jutaan orang Indonesia. Menghadapi ancaman krisis ekonomi yang begitu nyata, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dalam hitungan hari setelah menerima surat resmi dari Washington, serangkaian langkah darurat segera dirumuskan dan dieksekusi. 3 jurus utama dilancarkan secara simultan: perlawanan hukum internasional, diplomasi tingkat tinggi, dan stimulus ekonomi domestik. Ketiga langkah ini dirancang untuk memberikan sinyal yang jelas kepada Amerika Serikat bahwa Indonesia tidak akan pasrah menerima kebijakan yang dianggap tidak adil, sambil berupaya memitigasi dampak terburuk bagi industri dan pekerja di dalam negeri.
Ini adalah pertarungan di berbagai lini, menuntut kecepatan, ketepatan, dan daya tahan. Jurus pertama adalah membawa pertarungan ini ke arena hukum global. Indonesia secara resmi mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO di Jenewa. Argumen utama Indonesia adalah bahwa kebijakan tarif sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat telah melanggar prinsip non-diskriminasi dan aturan perdagangan multilateral yang telah disepakati bersama. Langkah ini, meskipun memakan waktu, sangat penting untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang taat pada hukum internasional dan untuk mencari dukungan dari negara-negara lain yang mungkin menjadi korban kebijakan serupa. Gugatan ke WTO adalah cara beradab untuk melawan sebuah pernyataan bahwa di era modern, sengketa dagang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang ada, bukan melalui hukum rimba. Jurus kedua adalah diplomasi intensif. Pemerintah menyadari bahwa jalur hukum saja tidak cukup cepat untuk mencegah kerugian. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan segera terbang dalam kunjungan darurat ke Washington, D.C. untuk melakukan lobi dan negosiasi langsung dengan para pejabat pemerintahan Trump dan anggota Kongres. Misi mereka adalah menjelaskan posisi Indonesia, menunjukkan dampak negatif tarif bagi kedua negara, termasuk bagi konsumen dan importir Amerika Serikat, dan mencari jalan tengah. Di Jakarta, Duta Besar Amerika Serikat dipanggil Kementerian Luar Negeri untuk dimintai klarifikasi resmi. Langkah-langkah diplomatik ini bertujuan untuk membuka kembali jalur komunikasi dan menegaskan bahwa Indonesia siap bernegosiasi, namun bukan di bawah todongan senjata tarif. Jurus ketiga, yang tak kalah penting, adalah melindungi fondasi ekonomi di dalam negeri. Sadar bahwa dampak tarif akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha, pemerintah segera menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 25 triliun rupiah. Dana ini dialokasikan untuk memberikan bantuan langsung kepada usaha mikro kecil dan menengah di sektor ekspor yang paling terdampak, seperti pengrajin furnitur dan produsen garmen. Selain itu, pemerintah juga memberikan serangkaian insentif pajak dan kemudahan restrukturisasi kredit bagi industri-industri yang terancam pemutusan hubungan kerja massal. Langkah ini bertujuan untuk memberikan bantalan sosial dan ekonomi, memberikan napas bagi perusahaan agar tidak langsung gulung tikar, dan mencegah terjadinya gelombang pengangguran yang lebih besar. Di tengah tekanan hebat dari Amerika Serikat, Indonesia menyadari bahwa perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Pemerintah segera mengaktifkan mesin diplomasinya untuk membangun front persatuan, baik di tingkat regional maupun global. Langkah strategis pertama adalah menggalang solidaritas di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri dan pemimpin informal di ASEAN, mengambil inisiatif untuk mendorong negara-negara tetangga agar bersatu padu. Beberapa negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Thailand, juga masuk dalam daftar target tarif Trump, meskipun dengan angka yang berbeda. Momentum ini digunakan Indonesia untuk menyatukan suara. Dalam sebuah pertemuan darurat tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia secara resmi mengusulkan pembentukan sebuah forum dagang khusus ASEAN-AS. Tujuannya adalah untuk menciptakan platform dialog yang lebih terstruktur dan kolektif dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Amerika. Dengan bernegosiasi sebagai satu blok ekonomi yang solid, ASEAN akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan jika setiap negara menghadapinya sendiri-sendiri. Usulan ini mendapat sambutan positif, karena negara-negara lain juga merasakan kekhawatiran yang sama. Solidaritas regional menjadi benteng pertahanan pertama, mengirimkan pesan ke Washington bahwa menekan satu anggota ASEAN berarti berhadapan dengan seluruh kawasan. Selain di tingkat regional, Indonesia juga aktif mencari dukungan dari kekuatan ekonomi global lainnya yang menentang unilateralisme Amerika Serikat. Uni Eropa dan Jepang, dua mitra dagang utama Indonesia, secara terbuka menyatakan keprihatinan mereka atas kebijakan tarif Trump. Mereka mengecam langkah sepihak Washington yang dianggap dapat merusak tatanan perdagangan global berbasis aturan. Dukungan moral dan politik dari Brussels dan Tokyo ini sangat berarti. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak terisolasi dalam perjuangannya. Dukungan internasional ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam gugatannya di WTO dan memberikan tekanan diplomatik tambahan kepada Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya menjaga keseimbangan dalam hubungan diplomatiknya. Meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat, Indonesia menegaskan kembali komitmennya pada kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Pemerintah menolak narasi bahwa kedekatan ekonomi dengan China menjadi alasan pembenar bagi tarif Amerika Serikat. Dalam berbagai kesempatan, para pejabat tinggi menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan ekonomi untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun, baik itu China, Amerika, Eropa, maupun negara lainnya, selama kerjasama tersebut saling menguntungkan. Sikap tegas ini penting untuk menjaga martabat dan independensi Indonesia di tengah tarik-menarik kepentingan kekuatan besar dunia. Menghadapi krisis tarif, pemerintah dan dunia usaha Indonesia menyadari bahwa mengandalkan upaya jangka pendek saja tidak akan cukup. Krisis ini menjadi momentum yang menyakitkan, namun perlu untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap strategi perdagangan nasional. Ada kesadaran baru bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada satu pasar tujuan seperti Amerika Serikat adalah sebuah kerentanan. Oleh karena itu, salah satu strategi jangka menengah yang paling gencar didorong adalah diversifikasi pasar ekspor. Pemerintah mempercepat proses negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas, atau FTA, dengan blok dan negara-negara potensial lainnya yang selama ini mungkin kurang tergarap secara maksimal. Fokus utama kini diarahkan untuk menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa, atau EEU-CEPA. Pasar Uni Eropa yang besar dan makmur dianggap sebagai alternatif yang sangat menjanjikan untuk menyerap produk-produk Indonesia yang ditolak oleh pasar Amerika Serikat. Selain Eropa, negosiasi perdagangan dengan kekuatan ekonomi baru seperti India dan blok-blok perdagangan di Afrika dan Amerika Latin juga dipercepat. Pemerintah meluncurkan misi-misi dagang yang lebih agresif ke pasar-pasar non-tradisional ini, membantu para eksportir untuk menemukan pembeli baru dan membangun jaringan distribusi. Tujuannya jelas, menyebar risiko dan tidak lagi menaruh semua telur dalam satu keranjang. Selain mencari pasar baru, strategi penting lainnya adalah mendorong inovasi produk dan peningkatan nilai tambah. Krisis ini menjadi cambuk bagi industri nasional untuk tidak lagi hanya bersaing dalam hal harga murah. Pemerintah meluncurkan program-program pendampingan bagi industri furnitur dan tekstil untuk beralih ke produksi yang berbasis pada keberlanjutan dan desain yang unik. Standar lingkungan dan sosial yang tinggi di pasar Eropa menjadi target baru. Para pengrajin furnitur didorong untuk menggunakan kayu bersertifikat legal dan ramah lingkungan. Sementara industri tekstil didorong untuk mengadopsi pewarna alami dan proses produksi yang hemat air. Inovasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan dan memenangkan persaingan global. Di dalam negeri, pemerintah juga meluncurkan gerakan reindustrialisasi dengan kampanye besar-besaran bertajuk Beli Produk Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan produk-produk berkualitas ekspor yang gagal dikirim ke Amerika Serikat oleh pasar domestik. Pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta besar didorong untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa mereka. Pusat perbelanjaan modern juga diajak bekerja sama untuk menyediakan ruang pamer khusus bagi produk-produk UKM yang terdampak. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan produsen dalam jangka pendek, tetapi juga untuk membangun kebanggaan dan memperkuat pasar dalam negeri sebagai fondasi ekonomi yang kokoh dan tidak mudah goyah oleh gejolak eksternal. Kebijakan tarif yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump pada Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks persaingan geopolitik yang lebih besar, terutama antara Amerika Serikat dan China. Banyak analis internasional melihat tarif ini bukan murni soal defisit perdagangan, melainkan sebuah peringatan tidak langsung dari Washington kepada Jakarta. Peringatan ini terkait dengan meningkatnya kedekatan ekonomi Indonesia dengan China dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2022, investasi China di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur, pertambangan nikel, dan industri manufaktur, memang mengalami peningkatan yang sangat tajam. Dari sudut pandang Washington, tren ini bisa dianggap sebagai pergeseran loyalitas strategis Indonesia ke arah orbit Beijing. Pemerintahan Trump, dengan doktrin America First-nya, memandang dunia dalam kerangka persaingan zero-sum game.
Setiap keuntungan yang diperoleh China dianggap sebagai kerugian bagi Amerika. Oleh karena itu, negara-negara seperti Indonesia yang dianggap semakin nyaman berada dalam lingkup pengaruh ekonomi China menjadi target tekanan. Tarif ini menjadi alat untuk menghukum sekaligus Indonesia untuk berpikir ulang tentang arah kebijakan ekonominya. Pesan yang ingin disampaikan Washington seolah-olah berbunyi, jika Anda terlalu dekat dengan rival kami, Anda akan merasakan konsekuensinya dalam hubungan dagang dengan kami. Ini adalah permainan kekuatan yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat dilematis. Menanggapi tekanan geopolitik ini, pemerintah Indonesia mengambil sikap yang tegas dan berprinsip. Jakarta dengan keras menolak narasi bahwa kebijakan tarif ini adalah akibat dari hubungannya dengan China. Dalam berbagai pernyataan resmi, pemerintah menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun di dunia. Prinsip politik luar negeri bebas aktif kembali ditegaskan sebagai landasan utama. Indonesia tidak ingin terseret dalam persaingan antara Washington dan Beijing. Sikap ini penting untuk menjaga martabat bangsa dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh kekuatan asing manapun dalam menentukan mitra ekonominya. Sikap tegas Indonesia ini ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak. Uni Eropa dan Jepang, yang juga khawatir dengan tren proteksionisme Amerika Serikat, secara implisit mendukung hak Indonesia untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang independen. Sementara itu, reaksi pasar saham global terhadap pengumuman tarif Trump juga menunjukkan kekhawatiran yang lebih luas. Indeks-indeks utama seperti Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq sempat turun tajam. Bahkan lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF mengeluarkan peringatan bahwa kebijakan tarif ini, jika terus berlanjut, berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global hingga 0,4% dalam 2 tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah Amerika Serikat tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang membahayakan stabilitas ekonomi dunia. Setiap krisis, seberat apapun, selalu menyimpan benih peluang di dalamnya. Badai tarif dari Amerika Serikat, meskipun telah mengguncang pilar-pilar ekonomi ekspor Indonesia, pada akhirnya bisa menjadi katalisator bagi sebuah transformasi yang lebih mendalam dan positif. Tekanan ini memaksa Indonesia untuk keluar dari zona nyaman, untuk tidak lagi hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja murah sebagai keunggulan kompetitif. Kini, bangsa ini dipaksa untuk berpikir lebih keras, bergerak lebih cerdas, dan berinovasi lebih cepat. Ini adalah panggilan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh, lebih mandiri, dan lebih berkelanjutan untuk masa depan. Pesan paling kuat yang bisa dipetik dari krisis ini adalah pentingnya inovasi dan peningkatan nilai tambah. Para pengrajin furnitur di Jepara kini mulai melirik desain-desain kontemporer yang memadukan tradisi ukir dengan estetika modern yang diminati pasar Eropa. Industri tekstil mulai bereksperimen dengan serat-serat baru yang ramah lingkungan dan mengembangkan teknologi digital printing untuk batik yang lebih efisien. Para petani kopi mulai serius menggarap pasar kopi specialty dengan sertifikasi organik dan fair trade. Ini adalah awal dari sebuah pergeseran paradigma, dari sekadar menjadi produsen komoditas, menjadi pencipta produk-produk unik bernilai tinggi yang sulit ditiru oleh negara lain. Selain itu, krisis ini juga membangkitkan kembali semangat solidaritas dan kebanggaan nasional. Gerakan beli produk Indonesia bukan lagi sekadar slogan, melainkan menjadi kesadaran kolektif. Masyarakat mulai menyadari bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk produk lokal adalah suara dukungan bagi para pekerja di Majalaya, pengrajin di Jepara, dan nelayan di Lamongan. Pasar domestik yang besar, dengan lebih dari 280 juta penduduk, adalah raksasa tidur yang jika berhasil dibangunkan, bisa menjadi penyangga ekonomi yang luar biasa kuat. Kebanggaan menggunakan produk buatan anak bangsa adalah modal sosial yang tak ternilai harganya dalam menghadapi tantangan global. Pada akhirnya, tantangan seperti tarif Trump adalah ujian bagi ketahanan sebuah bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa pejuang yang selalu mampu bangkit dari setiap keterpurukan. Dari krisis moneter 1998 hingga pandemi global, Indonesia selalu menemukan cara untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi lebih kuat.
badai tarif 2025 ini, meskipun menyakitkan, akan menjadi babak lain dalam sejarah perjalanan ekonomi bangsa. Dengan diplomasi yang cerdik, diversifikasi pasar yang agresif, inovasi produk yang tiada henti, dan kekuatan pasar domestik yang solid, Indonesia tidak hanya akan selamat dari badai ini, tetapi akan keluar darinya sebagai pemain ekonomi global yang lebih tangguh, lebih kreatif, dan lebih dihormati.